sebelum dia sendiri kena sakit atau keluarganya dekat, sehingga dia tahu bahaya rokok. Karena memang ini juga sama dengan ikatan dosa lain. Makanya pemikiran itu atau paradigma atau pemikiran itu harus diubah. Alkitab berkata dengan jelas di Roma 12 ayat 2, berubahlah, jangan menjadi seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Perbaharuan dirimu sehingga kau mengerti pandangan Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, ini ada sangat terkenal. Apa yang baik, berkenan dan sempurna. Untuk baik dan jahat Bapak Ibu, anak kecil juga udah bisa ya membedakan. Tapi untuk membedakan mana yang baik dan yang berkenan itu susah-susah gampang. Karena segala sesuatu yang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Apalagi kita kejar yang namanya sempurna. Ya. Oh, tapi kan kita masih dunia ini Bapak Ibu, masih di dunia kan susah menjadi sempurna. Memang kita lagi disempurnakan. Makanya kan itu proses kehidupan. Oke, kita masuk di materi yang kedua, kausisme pakai S ini, kausis. Apa itu kausis? Kausis itu adalah alasan tujuan atau goal atau maksud ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya. A cause is what makes something happens. To find the cause, you need to ask yourself what happened first. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, kita harus tahu apa yang mendasari semua itu terjadi. Ya, alasannya seperti apa? Satu ketika ada dua orang saling saling bercanda gurau, mereka temenan, ya. Tiba-tiba langsung berubah. Loh, kok udah marahan? Nah, selidiki, oh ternyata waktu mereka sedang bercanda Bapak Ibu, yang satu kelewatan, yang satu bercanda, dipukuli pakai handphone kepalanya sakit. Akhirnya mereka berantem. Nah, maksudnya kan ada alasan semua itu bisa terjadi. Nah, coba ini Bapak Ibu lihat ini main ini. Coba ini main ya. Ini kenapa diciptakan main seperti ini? Untuk apa? Untuk apa? Pengeras suara ya, supaya suara saya itu bisa didistribusi ke Bapak Ibu. Sebelum ini kan apa yang namanya wireless ya. Kenapa diciptakan wireless? Enggak pakai kabel aja ya. Karena kan kabel kan itu pertama ya. Kenapa? Ada tujuannya supaya apa? Supaya lebih memudahkan pembicaraan. Kalau saya kemana-mana tidak dihalangi dengan kabel. Itulah teknologi. Tapi maksudnya adalah apakah ini mic ini saya perlu lagi bisa? Bisa aja kan? Betul ya. Apakah saya gunakan ini untuk garap belakang bisa? Bisa. Bisa aja kan? Tapi ini diciptakan bukan untuk itu. Segala sesuatu ada tujuannya, ada alasan untuk diciptakannya. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu selalu mempunyai yang namanya alasan, visi dan tujuan dalam melakukan segala sesuatu. Coba ini kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan punya alasan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan terhadap apapun yang Dia lakukan. Kalau kita kan udah baca Alkitab ya, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, kalau sekarang sih kita bisa melihat big picture-nya ya, kita bisa melihat bahwa oh ternyata Tuhan mau begini, karena kan kita sudah baca nih ceritanya. Tapi coba kita hidup di zaman Musa misalnya, atau kita pakailah di Perjanjian Baru, kita hidup di zaman Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, kita belum tentu jadi murid juga. Mungkin kita jadi orang Farisi, Bapak Ibu, yang menolak Dia. Karena kan tidak mengerti kita. Sekarang kita bisa mengerti gambaran besarnya. Ya kan? Tuhan pasti selalu punya alasan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, jadi alatnya sederhana, Bapak Ibu. Itu ada kaos kenapa, kemudian kita pelan untuk mencapai goalnya atau tujuan atau apa itu,
Tujuan itu memberi ukuran. Jadi goalnya itu di tujuannya ya. Jadi goal, visi, tujuan, goal, aksi, hasil. Artinya ada target in plan. Jadi ketika kita mencapai tujuan goal itu dengan arah memakai visi dari Tuhan itu, Bapak Ibu, kemudian kita melakukan aksi dan ada hasilnya. Nanti sebentar kita akan bahas. Nah, Tuhan juga punya alasan kenapa Ia menginginkan Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Abraham kan nggak ngerti kenapa Tuhan suruh dia. Oh, ternyata ada alasan. Kan tadi saya sudah bilang kita sudah baca Alkitab, sudah dapat bocoran. Oh betul, Tuhan suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk gini. Tapi kalau Abraham waktu itu apakah dia tahu? Dia kan cuma melangkah dengan iman, dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Dia belum ngerti, oh ujungnya mau kemana nih? Tapi dia taat, Bapak Ibu. Makanya kan yang penting taat aja deh. Tuhan suruh apa? Karena dia punya alasan, dia punya maksud di balik semua itu. Tuhan juga punya alasan apa nih? Mengapa yang menginginkan Musa kembali ke Mesir? Iya kan? Musa bingung. Bahkan dalam kedongakan hati Musa, ya, dia kan dipaksa sebenarnya Musa itu kan, betul lah. Dia nggak mau loh sebenarnya, Bapak Ibu. Aku kan bibir ya, aku bisa ngomong Tuhan. Maka karena Tuhan, aduh ini anak ini, ya udah kamu diam aja. Aku kirim Pak Harun deh bersama-sama dengan kamu. Itu kan saking keselnya ini anak ini. Aku mau pilih kamu untuk mengeluarkan, tapi dia kayak masih mengeraskan hati juga. Nah sekarang kita bisa melihat bibit saja Bapak Ibu. Tapi waktu itu kan Abraham Musa nggak tahu apa-apa. Yusuf, Tuhan punya alasan mengapa ia menginginkan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Betul ya? Kemudian siapa lagi? Tuhan mempunyai alasan mengapa dia menginginkan Nehemia kembali ke Yerusalem membangun tembok. Jadi semua itu ada dalam alurnya Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Kita tugasnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu dan mengerti ini, yang berserah saja. Contohnya kalau kita mau lihat kehidupan kita pribadi, sama saya kalau kesaksian itu banyak Bapak Ibu. Ya, saya seorang yang kayak ini, saya orangnya introvert kalau Bapak Ibu mau tahu. Mungkin kelihatannya saya bukan orang yang tipe yang jago, yang pede untuk ngomong di muka umum, yang untuk suka-suka. Saya enggak. Saya orang yang lebih baik bekerja menjadi second man Bapak Ibu untuk menopang orang daripada saya mau tampil di depan. Mungkin prinsip bukan prinsip, saya orangnya begitu. Ya tapi kalau Tuhan udah suruh saya tampil ke depan, saya mau ngomong apa? Oh nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Ya kalau saya ngomong gitu dan saya melakukan itu dan saya memilih untuk tidak mau dipakai Tuhan, ya saya tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu saya. Artinya apa? Saya mau bilang begini, Tuhan akan pakai siapa saja kok, baru aja dia pengen pakai. Artinya apa? Kita berserah saja Bapak Ibu. Saya percaya semua di tempat ini tidak ada yang tidak akan dipakai Tuhan. Ada men? Haleluya. Visi tujuan Tuhan dalam diri orang pilihnya dalam kita banyak. Kita lihat Abraham memperkenalkan siapa satu keturunan yang akan menjadi satu kaum, pembawa dari satu keturunan Mesias. Musa mengalahkan kaum keturunan Abraham dari perbudakan untuk siapa menjadi satu bangsa. Yusuf menyelamatkan kaum keturunan Abraham. Nehemia mempertahankan eksistensi Yahudi pada masa perbuatan. Abraham. Nah, jadi visi itu adalah arah ya, kemana kita akan bergerak. Yang pada masa depan, ya, yang bersifat inspiratif, yang luas, jangka panjang. Ya, contohnya, visi itu adalah melahirkan generasi muda yang berkarakter Kristus dan berdampak di bangsa. Om Yakub berkata begini, kalau kamu mempunyai visi yang bermimpilah setinggi bintang di langit, katanya. Kalau meleset, oh
mimpinya, visinya itu ke apa namanya, ke langit gitu, ke pohon, jatuhnya ke pohon masih tinggi. Mimpilah seperti pohon lah tingginya. Kalau jatuh masih anak pun masih tinggi juga. Maksudnya kita kalau mau bermimpi, mau punya visi, memang besar. Dan biasanya visi dari Tuhan itu, saya percaya pasti besar juga bagi kita. Kalau percaya tidak percaya, saya bisa share sedikit. Saya dapat visi di Yesaya 60 ya. Yesaya 49 ayat 6. Saya lupa ya. Tidak cukup bagimu untuk menjadi hambaku, tapi aku akan menjadikan kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, saya terima ini Bapak Ibu waktu masih umur berapa ya? Pelayanan lah ya, karena papa saya ada gembala juga di Manado. Mungkin ada yang kenal papa saya lumayan senior lah di GB katakanlah begitu, karena beliau pernah 3 periode jadi ketua BPD di Solo waktu itu, pendeta Ade Karo. Kemudian jadi ya kita kan kemana-mana ya ada privilege khusus begitu lah ya. Nah, saya tidak pernah berpikir juga untuk apa istilahnya. Kan saya dulu itu saya latar belakangnya pemain musik Bapak Ibu. Saya bisa musik, jadi dulu waktu pelayan bapak saya main musik aja. Satu ketika ada seorang bantuan berita di TV Gautama juga waktu masih pakai undangan yang kenceng banget kawan-kawannya, dia ngomong lebih keras. Ibu Stevi anaknya Pak Ade Karo itu bukan cuma main keyboard doang, gini-gini, dia akan menjadi penginjil. Penginjil. Dia ngomong gitu. Percaya apa Pak? Ya percaya. Kemudian ada juga orang-orang hebat, ada pendoanya Sudir Happy, reference Gay Lemon, dia ada seorang Nadia juga yang sudah terbukti. Dia juga ngomong, adik itu akan begini. Ya, kita kan terima ya, kita terima dalam hati kan masa. Ada banyak hal Bapak Ibu, tapi pada kenyataannya kan kita bisa simpulkan bahwa kalau saya itu tidak menerima panggilan itu, saya juga nggak jadi seperti ini. Ya, dibilang ke bangsa-bangsa, ya puji Tuhan Bapak Ibu, saya bukan mau sombong, tapi ya lumayan lah, dunia udah ada putar-putar sedikit lah. Ya pernah ke Amerika, ke Los Angeles pernah, Las Vegas pernah, ke Minneapolis pernah, ke sampai New York, West Coast sampai East Coast, New York pernah. Ya pokoknya bagian-bagian dunia lain, Eropa udah muter gitu. Australia juga kemarin saya tahun lalu saya di Australia 3 bulan di sana. Kemudian ya banyak lah, saya mau Asia jangan ditanya ya. Nah maksudnya adalah begini, waktu lihat itu pun itu kan cuma pergi ke bangsa-bangsa. Tapi di sana pun Tuhan putar atau Tuhan kasih kesempatan juga saya bisa berkhotbah di sana Bapak Ibu. Walaupun pada dasarnya cuma mendampingi orang lah, cuma bikin inilah, cuma itulah, tapi bisa menyampaikan firman Tuhan juga Bapak Ibu. Nah saya nggak tahu kenapa Tuhan buat atau bawa sampai saat itu, tapi pas tarik mundur dulu, saya ingat, iya Tuhan kan ngomong dari awal maksud dan tujuan misi yang Tuhan kasih ke saya. Coba sekarang ingat-ingat apa visi yang Tuhan taruh ke Bapak Ibu. Nanti sebentar kita akan lebih tajam visi ini Bapak Ibu ya. Nah, apa visi dan tujuan yang akan Anda buat selama Anda hidup bersama dengan Tuhan? Ada pertanyaan lebih simpelnya begini. Apa visi Anda selama Anda hidup bersama dengan Tuhan? Oke, saya tanya sekali. Apa visi Anda? Apa visi yang Tuhan kasih Tuhan beri selama Anda hidup bersama dengan Tuhan? Apa visi yang Tuhan sudah kasih selama Anda pelayanan mungkin dari awal? Coba Bapak Ibu coba kita ingat-ingat kembali ya. Nah, visi itu adalah tujuan. Mengapa
dari disorientasi hidup atau kehidupan tanpa tujuan yang jelas. Karena pada umumnya kan manusia begitu ya. Manusia kan hidup kalau dia udah umur usia produktif kerja, berarti tujuannya untuk kerja. Ya. Oh dari SMA, saya hidup pengen sukses, kejar kesuksesan, kuliah, habis kuliah kerja, habis kerja kayaknya kerja harus punya pasangan, cari nikah lagi ya. Habis nikah, harus punya anak lagi. Habis punya anak apa? Apalagi harus punya rumah, harus punya mobil, harus ini, harus itu, harus ini, harus punya tabungan masa depan dan yang lain-lain. Dikerjain terus. Tidak sadar, tiba-tiba udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apakah hidup seperti itu yang kita mau, Bapak Ibu? Jalani aja, pokoknya love aja, ya kan? Jalani aja hidup ini, mau dibawa kemana? Ya nggak seperti itu loh. Karena Tuhan akan tetapkan hidup kita untuk menjadi buah berkat bagi orang lain. Amin. Harus produktif hidup kita. Nah, menghindari disorientasi hidup yang tak jelas. Ya, hari ini mau kemana? Terserah aja Tuhan bawa. Harus ada tujuan dong. Hari ini saya mau melayani Tuhan sini. Bila tidak ada wahyu, where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Menjadi liar artinya menjadi tidak fokus. Jadi penyebab kehidupan yang tidak fokus itu adalah tidak adanya visi. Kalau nggak ada visi, hidup kita liar, nggak tahu kemana. Kalau udah hidup jalanin aja lah seperti itu ya. Karena tanpa visi kita tidak akan pernah sampai kemana-mana. Kita nggak akan menjadi apa-apa kalau tanpa visi. Yang kedua, untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Amsal 16 ayat 4a, Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk tujuannya masing-masing. Jadi segala sesuatu, apalagi kita kan, itu ada tujuannya masing-masing. Kalau Tuhan sudah ciptakan kita, Tuhan sudah pilih kita, Bapak Ibu. Tadi kan sudah ngomongin tentang poin. Yakinlah ada sesuatu hal yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Ya, ada suatu hal, banyak hal sih sebenarnya. Tapi memang ini bisa satu sementara upaya Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan dalam dunia di muka bumi ini. Ya. Nah, kalau dia mundur, dikatakan ini sesuai disebutkan mengakhiri semua yang percobaan itu, yang mundur padanya dan menunggu waktu yang baik. Memang iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah untuk apa? Menjadi alat ukur. Sama-sama katakan alat ukur. Alat ukur ini untuk mengetahui sudah sedekat apa kita dengan tujuan kita dan sejauh mana dari titik nol, Bapak Ibu. Nah, maksudnya begini. Kalau misalnya kita bercita-cita untuk menjadi businessman mie ayam, atau businessman kopi, ya, kopi kafe misalnya. Kita pengen apa? Businessman apa yang kita kenal sini, saya nggak tahu juga. Orang mie ayam lah bilang ya. Saya cita-cita mau bikin mie ayam nih. Oh, visi saya itu mau menjadi berkat bagi Indonesia. Saya mau buka mie ayam, gerai mie ayam itu di seluruh Indonesia, ya, di semua pulau besar Indonesia. Yang minimal target itu 15 daerah ada gerai saya, ada gerai mie ayam, ada gerai mie ayam. Kemudian ditanya, terus sekarang udah berapa Pak? Sekarang belum. Oh, berarti baru masih kita di nol. Tapi ketika ditanya, oh puji Tuhan Pak, saya di Jakarta itu udah ada 3, ya. Di Bekasi udah ada 1, di Tangerang itu udah ada 2. Berarti dia udah apa? Udah berprogres, ya. Untuk misalnya targetnya berapa? Kamu targetnya berapa sih? Udah, kamu itu target saya 15 Pak. Misalnya 15 gerai seluruh Indonesia. Nah, kalau dihitung-hitung misalnya di Jakarta 3, Bekasi 1, Kabupaten 2, berarti udah 6 kan? Berarti progresnya udah dekat nih, berarti.
jadi itu maksudnya adalah sebagai alat ukur. Sudah sedekat apa kita dengan visi kita yang benar-benar tujuan kita akan tuju itu Bapak Ibu? Ya. Nah, nilai-nilai visi Anda seharusnya adalah ini dia. Yang pertama adalah misi Tuhan melalui hidup Anda. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar, sebenarnya kita bawa begini. Kalau awalnya kita ngomongin dari tadi tentang visi, mimpi dan sebagainya, itu berputar ke mimpi pribadi. Karena kan waktu kecil kan kita kan suka ditanya nih, cita-citamu apa nak? Aku pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, ya. Kalau sekarang beda, anak-anak muda, anak-anak kecil tuh ditanya tuh berapa tahun lalu, kamu mau jadi apa nak? Mereka jawab apa? Mau jadi YouTuber. Konten kreator. Iya, ini benar. Ada profesi-profesi baru. Karena konten kreator YouTuber itu gajinya tuh bisa fantastis bombastis. Cita-cita seperti itu kan, pribadi. Tapi berkembang dengan kembali ke visi Tuhan Bapak Ibu. Kita harus kembali ke sini Bapak Ibu. Seharusnya nilai visi kita adalah yang pertama apa? Misi Tuhan melalui hidup Anda. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan apa ya? Menurut lagi ego kita bahwa kalau kita mau kita sebenarnya mau seperti ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau seperti itu gimana? Ujung-ujungnya kita harus kembali ke maunya Tuhan. Artinya visi kita harus selaras dengan maunya Tuhan sekali lagi. Yang ini sebenarnya bahasa ini sih sebenarnya ya. Tanda kedewasaan rohani adalah ketika seseorang berhenti mengejar mimpi pribadi dan mulai mengejar mimpinya Tuhan. Ya, banyak orang tanya, emang Tuhan bermimpi? Enggak, ini cuma kata-kata yang doang sih. Maksudnya stop mengejar keinginan pribadi, mulailah mengejar apa yang jadi maunya Tuhan. Ada apa Bapak Ibu? Itu yang harus kita kejar sekarang. Jadi pertama adalah kita harus kejar apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup kita. Segala ambisi pribadi coba kita tekan dan biarlah Tuhan yang menguruskan setiap apa yang Dia mau kita kerjakan. Yang kedua Bapak Ibu, nilai visi kita seharusnya. Yang kedua, dampak hidup Anda dalam lingkungan. Nah, seharusnya nilai visi kita itu bisa menjadi berkat dalam lingkungan kita, ya, berinfluence, bisa menjadi influencer, istilah keren sekarang, orang yang bisa berpengaruh, memberi dampak. Ya, memberi dampak sih Kak, tapi dampak yang buruk. Jangan dong, kita nggak mau jadi batu sandungan, kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Jadi bidang kehidupan yang Anda geluti harus menjadi baik ketika Anda di sana. Jangan sebaliknya Bapak. Oh, dia terkenal tuh yang kerap, waduh jangan begitu. Kita harus dikenal sebagai apa? Istilahnya apa sih? Change maker, ya, game changer, gitu. Berubah, ya begitu ya. Bidang kehidupan yang kita geluti harus menjadi baik ketika di sana. Jadi kita harus benar-benar menjadi berkat. Kadang-kadang ada kata-kata begini, perbuatan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Kebanyakan orang Kristen, yang kebanyakan sih, nggak semua. Kalau saya ngomong begitu kan takutnya dikomplain lagi. Memang banyak orang Kristen yang jangan bilang banyak, yang sedikit orang Kristen yang pengetahuan firman mungkin banyak, sehingga kata-kata dimanapun tuh kayaknya orang lihat kamu rohani banget nih, selalu ngomong tentang firman, tapi kelakuannya ini dia, ya, kelakuan itu berbicara lebih kuat daripada sekedar kata-kata kita. Sebenarnya walaupun kita diam, tapi kalau hidup kita bisa menjadi berkat. Pas kita ada di sana, orang bisa menantikan kehadiran kita.
Bukan pas kita datang, dia lagi. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Doa kita nanti kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah citra Kristus dalam diri kita. Ini yang saya bilang tadi. Ada perbuatan Kristus, ada karakter Kristus yang nampak dalam diri kita. Oh, katanya Kristen, tapi masih ada roh ya, gitu kan? Katanya Kristen, tapi masih ada ini itu. Orang itu melihat menilai kita. Bahkan ya bukan jadi berhasil umum kita lihat. Saya secara general saja kita lihat. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak menjadi berkat dalam hidupnya, Bapak. Dalam keluarganya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sering cerai. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang ya nggak usah dibilang, tapi jadi batu sandungan. Saya menjalani pernikahan yang ke tahun ini udah 21 atau 22 tahun saya menikah. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Saya di Jakarta kan di GB Basaro pernah dipercayakan sebagai investor juga. Nah, orang itu apa ya? Banyak orang, bukan banyak, ya banyak anak-anak muda tahu nggak? Yang mereka nggak bilang langsung sih, tapi mereka ngomong di belakang dan saya dengar Bapak Ibu. Maksudnya begini, mereka sekarang kayak apa ya, udah jarang atau udah susah untuk mencari panutan dalam kayak apa ya, keluarga muda, ngerti kan? Mereka anak muda sekarang Bapak Ibu, sadar apa nggak sadar, itu sedang mencari figur orang yang mereka bisa percaya, mentor mereka yang bisa berhasil dalam keluarga. Karena sekarang bukan jarang ya, langka. Saya waktu dengar itu, saya ngakuin Bapak Ibu, iya benar. Kenapa Bapak Ibu? Itu yang jujur nggak tahu di Balikpapan, tapi saya melihat Bapak Ibu akhir-akhir pelajaran saya di Manado, tiba-tiba ada kabar, si itu udah cerai lagi. Tiba-tiba ini, iya itu kan sore ini begitu. Kaget Bapak Ibu. Memang ya untuk Bapak Ibu teman-teman yang udah senior, yang udah minta maaf udah tua begitu, ya banyak ya masih itu sih oke. Tapi untuk anak-anak muda sekarang ini untuk mempertahankan keluarga itu susah. Percaya apa enggak Bapak Ibu? Susah Bapak Ibu. Ya saya bukan ini juga, saya juga merasakan untuk menjaga keluarga, untuk ini susah juga ya dalam pernikahan saya itu. Ya apalagi yang senior yang tahu pasti untuk menjaga ini. Jadi ketika mereka melihat saya sama anak-anak masih pelayanan sama-sama, masih pergi ke gereja sama-sama, masih gandengan, itu kayak di hati mereka kayak adem banget. Itu mereka ngomong. Jadi mereka kayak cari figur-figur yang apa bisa apa ya, menjadi panutan buat mereka. Nah sekarang kita harus seperti itu. Ada amen Bapak Ibu, kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang, karena otomatis sebenarnya ketika mereka melihat Kristus, citra diri Kristus di dalam hidup kita Bapak Ibu, itu kayak otomatis kayak magnet, mereka ikut kita kok. Gak perlu juga kita terlalu berusaha ngomong-ngomong, ayo ikut aku. Kita berperilaku seperti Kristus, itu mereka akan ikut. Nah, jadi menemukan visi Tuhan dalam diri itu jawabannya adalah melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada orang ngomong begini ke saya Bapak Ibu, karena saya
sekarang juga saya ketua biro kreatif Bapak Ibu di DPI. Nah, orang suka apa ya? Ini di luar dari mungkin pribadi enggak. Saya begini, maksudnya mereka bilang, Seth, kenapa sih kamu ya orang ngomong ya? Bagaimana caranya bisa kreatif? Gitu. Karena kamu beberapa kali kan mereka bilang, kreatif banget ya saya gitu ya orang ngomong. Bagaimana menjadi kreatif? Saya cuma ngomong begini, karena menjadi kreatif itu rahasianya cuma satu saya ngomong. Apa? Dekat dengan Tuhan. Kira jawaban apa begitu kan? Intim dengan Tuhan. Tuhan itu kan kreator, pencipta. Betul? Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita juga jadi kreatif, jadi kreator. Ya. Sesimpel itu. Saya ada kesaksian ya, mudah-mudahan saya cepat. Saya percaya ini bisa memberkati kita semua. Satu ketika gereja lama untuk GBI Hukum Sari, saya dibicarakan sebagai wakil lembaga. Tahun 2008 kita merintis gereja tersebut. Kemudian oke, singkat cerita kita kan suka adakan Natal dan kita mengundang banyak orang lah. Natal yang sebelumnya Bapak Ibu, saya itu bikin kayak drama multimedia ya. Di drama multimedia kita syuting mereka di luar. Ya, mereka juga tampil di ya seperti pertunjukan live, tapi ada pertunjukan yang di layar kayak begitu. Tapi kan kita sudah syuting duluan konten yang di layar itu. Jadi misalnya dia masuk apa istilahnya masuk pintu, kita masuk pintu orangnya hilang, muncul di layar gitu kan, kira-kira seperti itu. Terus orang ngomong begini, Stan, kayaknya itu bagus bikin kayak gitu, karena orang tertarik tuh tahu. Tapi ya saya sih, oh iya, saya pikir ya sudah kalau ada itu, ya itu lagi aja, kita ambil tema yang berbeda kan. Tapi saya berdoa waktu itu, saya berdoa Tuhan, apa ya, mau bikin acara apa ya, maksudnya supaya acara ini benar-benar sesuai mau Tuhan dan bisa memberkati banyak orang. Nah, satu ketika saya mau ambil anak saya, menjemput anak saya sekolah, kemudian dia masih di TK di TK Tugu Sari itu di Jalan Industri. Saya lewat situ, tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba itu saya diurapi Tuhan dan saya kayak melihat, saya menerima kayak melihat sesuatu. Saya menerima vision. Jadi saya kayak melihat apa ya, Tuhan kasih visi untuk, jadi dia kayak berbicara, Stan, kamu bikin acara gitu, kamu pergi ke tempat ini diperlihatkan tempat umum gitu, kamu pergi situ, terus kamu bikin ini acara apa sesuai dengan Alkitab ada tuh apa, ada kan tuh ya Alkitab tuh yang menceritakan tentang bagaimana pergi ke lorong-lorong, kemudian mengundang orang, betul ya, kasih undangan ke mereka karena pemilik pesta nggak ada apa istilahnya orang-orang yang pada diundang nggak pada datang gitu kan, ada kan di Alkitab. Nah waktu saya terima itu Bapak Ibu, itu saya nangis di perjalanan saya naik, terima kasih Tuhan. Jadi saya kayak menerima penglihatan gitu, vision. Oke, setelah itu saya kumpulin anak-anak muda, ayo kita kumpul hari Sabtu Bapak Ibu. Kita kumpul, saya ceritain, kita akan coba menyisir tempat-tempat umum. Kemudian kita akan kasih mereka undangan untuk datang ke acara Natal. Ya, saya kan orang media, saya dokumentasi perjalanan kami. Udah, kita pergi dulu ke Tanjung Priok. Udah muter-muter situ kan kayaknya belum ser. Kita pergi ke Grogol karena banyak waktu itu masih banyak tempat kuburan. Belum serat juga kan. Udah 2 jam lebih itu kita muter-muter Jakarta. Cuman hati ini masih ada di mana ya? Kayaknya masih belum selesai. Aku tanya, ya saya tanya Tuhan juga kan. Tuhan gimana dong ini Tuhan? Di mana masih di mana tempatnya? Tahu nggak apa yang Tuhan ingetin? Kalian udah pergi
lagi ngisi ulang korek api gas, mereka akan jualan. Saya deketin sama teman-teman, karena bawa kamera mungkin mereka agak curiga dari mana ini. Saya pada rombongan pada datang nih, terus saya ngomong sama siapa, lagi ngapain, diem. Nah, oh itu mau dijual lagi Pak, diem. Aduh, saya udah kehilangan akal juga. Saya kan orangnya juga pemalu begini. Mana dong? Saya nanya-nanya mereka, akhirnya mereka nanya begini. Kalau kalian dari mana? Dari TV ya? Dikira dari TV kan kita bawa kamera waktu itu. Saya bilang, oh enggak, kami dari gereja di depan. Nah, ini poinnya. Waktu mereka bilang mereka dengar dari gereja di depan, itu mimiknya mereka, penerimanya mereka langsung berubah sama budaya. Oh, di gereja depan bilang dari tadi. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu, kita udah ekspektasi terlalu, pikiran terlalu jorok duluan kali ya, takut ditolak Bapak Ibu. Padahal kalau kita bilang kita dari gereja itu diterima loh Bapak Ibu. Kita diterima. Oke, singkat-singkat yang mereka terima, kita ngobrol-ngobrol, saya videoin. Akhirnya mereka bisa curhat, nangis Bapak Ibu. Saya videoin juga. Oke, singkat-singkat kita bikin, kita kasih undangan, mereka senang. Datang ya Pak, kita jemput. Di hari-hari yang kita jemput beneran mereka itu, jemput datang ke acara yang hadir lumayan ya, 500-an gitu. Mereka kita tempatin di tempat VIP paling depan. Ya, mereka kita antar lewat, di juga udah pada bingung ini, udah pada ikut juga orangnya siapa juga. Ada ya dari kostum mereka kan udah kelihatan ya kostum mereka. Oke, singkat cerita, ada satu acara kita bikin khusus, kita tampilin dulu itu, ya, orang kan, saya lihat banyak orang yang terharu, gitu. Kemudian kita panggilkan bapak ini, orang pada kaget juga. Mereka kita ajak ke depan, ya mereka ngomong terharu, pada nangis, dan kita kasih diakonia. Ya. Oke, tidak cuma di situ Bapak Ibu, tahu nggak ujungnya di mana? Mereka bertiga akhirnya dibaptis. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Yang saya mau katakan apa Bapak Ibu? Dari awal kalau kita minta ke Tuhan, ya Tuhan mau apa? Ya Tuhan kasih, dan ujung-ujungnya seperti tadi Bapak Ibu. Akhirnya mereka dibaptis. Oke, lanjut. Nah, persekutuan yang intim dengan Tuhan itu adalah hal penting bagi kita. Ada amin? Amin. Karena prinsip saya begini, hal yang terpenting bagi manusia itu adalah hadirat Tuhan. Yang saya katakan amin. Nah, kalau hadirat Tuhan itu hal yang terpenting bagi manusia, saya ngobrol kemarin dengan Pak Andreas, itu kalau kita tahu hal yang terpenting bagi manusia adalah hadirat Tuhan, maka otomatis kita akan menghindar dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu. Karena dosa itu adalah kayak yang dijelaskan itu dosa susu belahan. Di dalam hadirat Tuhan tidak mungkin ada yang namanya dosa. Betul ya, karena dosa itu kan pelanggaran hukum Tuhan. Gak ada di dalam hadirat Tuhan. Bayangin di surga waktu Lucifer itu berdosa, setan berdosa kan dia apa? Dibuang dari surga kan? Dosa ada di surga kan dia dibuang. Sama, ada muncul dosa itu di Taman Eden ketika manusia berdosa. Mereka kan dibuang dari Taman Eden. Makanya dalam berkata di pasal 21 apa? Tuhan ketika dia berdosa dengan isi Uria itu Bathsheba, dia ngomong apa? Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku, jangan buang aku dari hadiratmu, Bapak Ibu. Karena dia tahu kalau dia berdosa, dia akan dibuang dari hadirat Tuhan. Makanya kalau kita anggap ini adalah suatu hal yang penting bagi kita, saya percaya kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Menemukan visi Tuhan dalam diri melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, visi diperoleh melalui pewahyuan, diawali dari apa Bapak Ibu? Berdoa dan membaca Alkitab. Nah, ini kan tak perlu dibahas dalam lagi ya, karena kita abal Tuhan kita sudah tahu. Kalau kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau. Kita
Hidup apa? Hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu. Kekudusan sekarang, waduh, ya, mahal kan? Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Hidup dengan tujuan itu berarti hidup dengan konsekuensi. Ya betul, kalau mau hidup kudus ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa nih? Orang seperti kita harus milih sekarang orang seperti apa yang akan menjadi teman kita. Orang seperti apa yang akan menjadi pasangan kita hidup kita kelak. Buku apa yang kita baca, sekolah apa yang akan kita ambil, dan seterusnya. Ada konsekuensi. Bahkan kita kan secara hamba Tuhan kan ada konsekuensi. Kita udah nggak bisa macam-macam lagi, betul ya? Iya dong. Tapi orang pikir, kamu kan hamba Tuhan. Begitu konsekuensi. Orang yang tidak memiliki tujuan tidak akan pernah sampai di manapun. Hidup dalam urusan itu penting. Ada apa ya? Lanjut Bapak Ibu. Nah, kuasa untuk melakukan sebuah perubahan besar tidak selalu harus melalui posisi jabatan puncak. Ayo kita baca sama-sama ini. Perubahan dapat dilakukan melalui sebuah pengaruh. Pengaruh adalah apa? Segalanya bagi kehidupan yang berdampak. Kita baca yang tulisan kecil bisa nggak? Masih kebaca kan ya? Yuk kita baca yang tulisan kecil. 1, 2, 3. Orang besar dan sejarah yang dikenal dan menjadikan teladan hidup adalah orang-orang yang mempunyai situasi besar kehidupan baru, pengaruh mereka, dan itu diawali dari sebuah visi besar. Nah, coba lihat bagian yang pertama. Itu untuk melakukan perubahan itu kita tidak selalu harus menduduki jabatan puncak, posisi jabatan puncak. Sederhananya begini, kan nggak semua orang harus jadi presiden, kan nggak semua orang harus jadi gubernur, kan nggak semua orang itu harus jadi bupati atau kepala daerah kan? Betul apa? Betul. Nah kalau konteks ini nggak semua orang harus jadi ketua BPD, ya nggak semua orang harus jadi ketua perwil. Oh, aku kan jabatanku cuma wakil sekretaris 7. Wakil sekretaris udah wakil lagi 7 dan udah ini lagi. Kalau ada jabatan itu berarti kita ada kerjaan dong. Benar gak? Berbahagialah kita Bapak Ibu kalau kita dipercayakan Tuhan apapun itu. Makanya kepercayaan itu sebenarnya adalah ajang untuk menunjukkan hidup kita bisa mempunyai pengaruh akan pengaruh. Berapa banyak yang kita sudah lihat di dalam organisasi-organisasi, ya? Misalnya ketuanya kayaknya itu, tapi kayaknya pengaruhnya itu ada di sekretarisnya, ya kan? Kayaknya kelihatan. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita itu nggak masalah Bapak Ibu. Apapun jabatan kita sekarang, apapun yang kita alami atau kita temui sekarang itu nggak masalah Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah apakah kita mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita atau enggak. Kalau pengaruh kita, minta maaf, orang udah nggak anggap kita, ya berdoa dan cepat-cepat berbalik lah. Ada amin? Haleluya. Nah itu diawali dari visi besar. Tujuan goal apa yang kita capai? Nah tujuan goal maksudnya apa yang kita capai ya? Itu sifatnya konkret, spesifik dan terukur. Nah contoh, jadi kita masuk ke tujuan. Jadi maksudnya harus terukur. Kalau bicara visi kan kayak tadi tuh, bervisi berjiwa misioner, apa berkat Kristus. Nah itu visi lebih ke big picture-nya. Tapi kalau udah ngomong goal atau tujuan harus spesifik Bapak Ibu. Contoh 12 orang mentoring per tahun, ya 500 pemimpin muda terbentuk dalam 5 tahun, harus lebih spesifik. 1.500 atau 15.000 penginjil dalam
ketiga, mempunyai tujuan hidup adalah penting karena dengan memiliki tujuan hidup kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan lebih termotivasi. Penting banget yang namanya tujuan hidup, penting banget yang namanya goal, penting banget yang namanya visi itu Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk mendapatkan tujuan, karena pentingnya, karena begitu penting, makanya kita harus menetapkan tujuan itu dengan jelas. Bapak Ibu. Goalnya itu harus jelas. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas tentang hasil yang diinginkan untuk setiap pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita harus tahu dong goalnya, tujuannya harus jelas. Ya, mau bisnis apa, ya, mau pelayanan apa, ujungnya kan harus jelas. Tujuannya mau arah kemana kita nih? Ya. Yang kedua, karya apa yang akan Anda lakukan selama hidup? Apakah kita hidup di dunia ini biasa-biasa saja? Kita mau berkarya, ya kan? Minimal karya kita itu bisa diingat orang. Minimal karya itu kita bisa dikecap oleh orang lain. Dan ketika orang lain melihat karya kita, wih, ini si Sterling yang bangun loh, ini si Pak Henry loh yang bangun. Yang ketiga, berapa? Yang ketiga, berapa lama Anda mewujudkannya? Ini harus ditanyakan juga Bapak Ibu. Jangan ya sudah, pokoknya jalani aja. Tadi mau apa? 1 tahun kan, 2 tahun, ya kalau udah kelar. Enggak dong, kita harus tetapkan berapa lama kita harus mewujudkan. Kesuksesan dimulai dari perencanaan, ada amin? Kita harus merencanakan sukses kita dalam hidup, ada amin? Dan kita harus merancang hasil Anda dalam tujuan. Nah, hal-hal ini membuka pemahaman kita lebih untuk memandang jauh ke depan ya. Kita akan dibentuk untuk menjadi orang yang visioner. Karena saya percaya orang-orang di Alkitab itu orang-orang visioner semua ya. Mereka orang-orang yang beriman. Kalau mau dipandang dengan kasat mata, dengan mata telanjang maksudnya, dengan mata telanjang itu banyak hal-hal yang mustahil dikerjakan sebagai orang-orang biasa dalam Alkitab. Tapi ketika mereka berjalan dengan iman, itu mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah, ini yang penting. Dari mana Anda berasal? Tidaklah penting. Yang lebih penting apa? Kemana kita akan pergi. Ini motivasi kita bahwa latar belakang kita segelap apapun, latar belakang kita semiskin apapun, latar belakang apapun itu gak penting di mana. Di mata orang lain juga ngapain juga di melihat ke belakang. Tapi yang penting apa? Kemana kita akan melangkah ke depan. Ada apa? Kemana kita akan pergi. Itu yang menjadi fokus kita sekarang. Nah, kita akan coba ada perbedaan orang yang mendefinisikan tujuan dengan yang tidak berdasarkan penelitian di sebuah universitas. Ada penelitian di School Study. Jadi ada 267 peserta itu dipilih secara acak ya semuanya. Kemudian tapi hanya 149 peserta yang menyelesaikan penelitian. Ya. Nah, jadi desain penelitiannya begini, ada 5. Yang pertama adalah dibagi 5 kelompok kan. Jadi pas dibagi 5 kelompok, dibilang begini. Kelompok pertama itu kalian itu hanya diminta untuk memikirkan tujuan kalian. Pikir aja kalian mau ngapain, tujuan mereka. Ya. Apa yang akan mereka capai selama 4 minggu ke depan. Jadi selama 4 minggu ke depan kalian mau ngapain? Ya, pikirin aja. Kelompok yang kedua diminta untuk menulis tujuan mereka. Bukan cuma pikir, tapi tulis. Oke? Nah, kelompok yang ketiga disuruh pikir, tulis, kemudian ada apa? Komitmen tindakan tertulis ada apa? Merumuskan komitmen tindakan, jadi lebih detail. Mau bikin apa setelah ini? Oke? Kelompok yang keempat ditambah lagi diminta untuk apa? Merumuskan komitmen tindakan dan mengirimkan tujuan mereka. Jadi tujuan mereka dalam tertulis itu dikirimkan ke teman, ya, dikirimkan ke teman. Nah, kelompok yang kelima ditambah lagi, diminta untuk merumuskan komitmen tindakan, mengirimkan tujuan dan laporan kemajuan lingkungan kepada ada report, ada laporan kemajuan.
Hasilnya adalah seperti ini ya. Grup yang dia tulis sasaran itu paling rendah, grup 2 sampai 5 itu tujuan tulis lebih tinggi. Kesimpulannya, efek positif dari akuntabilitas mendukung mereka mengirimkan laporan kemajuan lingkungan kepada temannya mencapai pencapaian yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki tujuan yang tertulis. Terdapat dukungan seorang teman dalam mencapai prestasi yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menulis berbagai tindakan atau tidak menuliskan tujuan mereka. Yang ketiga, adanya dampak positif dari tujuan tertulis. Mereka yang menuliskan tujuannya mencapai lebih banyak pencapaian dibanding mereka yang tidak menuliskan tujuannya. Jadi kita bisa lihat hasilnya atau kesimpulannya seperti apa. Nah, ada suatu lembaga juga di Indonesia yang namanya Republik Indonesia Movement. Survei di tahun 2017 itu didapat 90% generasi muda tidak memiliki visi. 5% memiliki tapi nggak tahu cara mencapainya. Cuma 5% saja yang tahu. Ini pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang termasuk orang-orang yang sudah punya visi ke depan? Apa kita termasuk orang yang ya sudah yang penting untuk aja mengalir ke depan? Bagaimana dengan kita? Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan menggambar visi. Coba lihat di buku, digambar ada halaman kosong di situ. Oke, ada pulpen kah semua? Ada dong kan? Tadi kan tulis di situ masih pakai pulpen. Nah, Bapak Ibu menggambar visi di situ. Apa visi yang saya kerjakan sudah ada? Atau coba secara singkat, aku tuh udah lama mau begini. Aku tuh udah lama diberikan Tuhan dalam hati aku tuh untuk begini. Nah, jangan usah ngomong, tulis itu, gambar. Gambar bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan juga. Ada keterangan apa? Coba tulis itu. Ada yang tidak ngerti? Sudah ngerti semua? Ayo, kita gambar. Saya kasih waktu 5 menit, Bapak Ibu.